Saya Salsa dan teman saya Kila yang akan menjadi pembawa acara pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun sunnah acara pada pagi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga prosesi kelulusan kelas 6, yang keempat pentas seni, yang kelima penutupan. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa karena kita panjatkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun saya di sini Desi selaku ketua pelaksana pada kegiatan hari ini, yaitu acara perpisahan kelas 6 dan juga pentas seni SDIN Bina. Saya harap dalam acara hari ini selain sebagai acara untuk kelulusan kelas 6, diharapkan acara ini juga menjadi sebuah momen atau kenang-kenangan terakhir khususnya bagi anak-anak kelas 6, dan juga sebagai bentuk dari rasa persembahan terakhir juga dari adik-adik kelasnya, di mana nanti pada acara hari ini akan dia tampilan yaitu dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saya harap kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan juga tentunya orang tua dan juga para tamu undangan yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan bisa berjalan aman, lancar, dan selesai pada akhirnya nanti. Mohon maaf juga apabila dalam kegiatannya ataupun nanti dalam kegiatan berlangsung masih banyak sekali kekurangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan hari ini. Saya ucapkan sekali Saya mau
itu diberi nama sesuai pada kapal itu. Dari segala kekuatan nama lama saya bahwa kapal itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 patung yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Su'a, Ya'ud, Ya'ud, dan Asa. Beginilah asal mulanya manusia yang menyembah patung. Itu semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia yang tersesat semua tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang beriman, berhentilah menyembah berhala. Benda-benda mati itu tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kembalilah ke jalan yang benar. Sebenarnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya, kau hanya membuang saja. Nuh alaihi salam berdakwah dengan diam. Dia mendatangi seorang demi seorang, ulang-ulang, siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Sedikit sekali yang mengikuti. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang, yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Mereka bersifat angkuh dan sombong dengan menutup mata jika mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menentang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkang kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya tidak karena mereka sudah sangat tersesat. Setelah jelas kata-kata Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh mohon kepada Allah. Ya Allah, musnahkanlah orang yang bermuka dari muka bumi ini. Mereka hanya merusak dan melahirkan anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu kapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengadakan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar yang terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon hutan di sekitar mereka. Ajakan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat perbuatan itu dosa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihat apa yang dilakukan Nuh dan kaumnya. Mereka seperti orang tua yang kapal aku dengar akan ada banjir besar yang akan menenggelamkan mereka dan dunia ini. Tidak mungkin. Mereka seperti kumpulan-kumpulan orang yang gila. Benar, mereka hanya orang-orang aneh. Tapi Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap teguh menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal yang pernah dibuat oleh manusia. Kemudian Allah
beriman dan termasuk orang yang durhaka. Sementara itu, langit menjadi tua, angin bertiup kencang, petir bergelegen, hujan turun sangat lebat. Juga dari dalam rumah penduduk dan dapur mereka dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang yang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya, di atas tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah. Masuklah wahai kaumku. Anakku sayang, dalam kapal ini tidak ada yang selamat dari azab ini kecuali yang